Hujan turun dengan deras pada sore itu. Tetesan air menghantam atap gedung-gedung tinggi di pusat kota, bercampur dengan suara klakson mobil dan hiruk-pikuk orang-orang yang tergesa-gesa. Ibu Min, seorang wanita berkuasa, melangkah keluar dari gedung grup Ming Hoa setelah rapat yang berlangsung sepanjang pagi. Payung hitam dipegang erat oleh sekretarisnya, Lan, di atas kepalanya, tetapi tidak dapat menyembunyikan ekspresi lelah di wajahnya. Gaun kantor abu-abu arang memeluk tubuh ramping wanita berusia hampir 50 tahun itu, menonjolkan aura bermartabat Ibu Min yang dikenal sebagai mawar baja dalam dunia bisnis. Mobil sudah menunggu di depan pintu. Sebuah sedan mewah yang mengkilap, simbol kekuasaan dan status. Sekretaris Lan mendorong pintu mobil dengan lembut. Dengan hormat berkata, "Silakan masuk, Bu." Ibu Ming hanya mengangguk. Matanya berhenti sejenak melihat hujan yang deras. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah teriakan memecah kesunyian, mengejutkan baik dia maupun sekretarisnya. "Berhenti. Jangan naik mobil itu. Ada bom." Seorang anak laki-laki muncul dari gang di seberang jalan, berlari di tengah hujan. Jas hujan yang sobek tidak bisa menutupi sosok kurusnya dan sepasang sandal plastik yang sudah usang. Seluruh tubuh anak laki-laki itu basah kuyup, tetapi matanya bersinar terang, seolah ingin menembus ruang yang kabur. Dia terengah-engah, mencoba berteriak sekeras mungkin untuk mengalahkan suara hujan dan suara mesin. Sekretaris Lan mengerutkan kening, meraih tangan Ibu Ming dan menariknya kembali. "Jangan pedulikan, Bu. Mungkin hanya anak miskin yang mengganggu." Tetapi Ibu Ming tidak melanjutkan langkahnya. Mata anak laki-laki itu penuh dengan permohonan. Tangannya yang gemetar menunjuk lurus ke arah mobil. "Bu, dengarkan aku. Jangan naik mobil itu." Anak laki-laki itu berkata dengan keras. Suaranya serak. Sopir juga telah turun, tampak kesal. "Kamu pergi, jangan ganggu." Tetapi anak laki-laki itu tetap berdiri di sana. Matanya menatap lurus ke arah Ibu Min, mengabaikan tatapan jijik dan teriakan dari orang-orang di sekitarnya. Sekretaris Lan menoleh ke Ibu Min. Dengan lembut berkata, "Ayo pergi, Bu. Hujan semakin deras. Tidak baik berdiri di sini lama-lama." Tetapi Ibu Min tetap tidak bergerak. Matanya menatap anak laki-laki itu dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam kegemetaran anak laki-laki itu yang membuatnya tidak bisa mengabaikannya. Dia berbicara dengan tenang tetapi penuh wibawa. "Kamu bilang ada bom di mobil, jadi bagaimana kamu tahu?" Anak laki-laki itu terengah-engah, matanya terbuka lebar. Suaranya penuh ketakutan tetapi tekad. Aku mendengar mereka berbicara di kedai kopi dekat sini. Aku tidak tahu siapa mereka, tetapi mereka bilang akan meledakkan mobilmu hari ini. Mereka ingin kau tidak lagi hidup." Orang-orang di sekitar mulai bergosip. Mata mereka menatap anak laki-laki itu dengan curiga. Beberapa mengatakan dia gila. Beberapa berpikir dia hanya ingin menarik perhatian untuk meminta uang. Tetapi Ibu Min tidak berpikir begitu. Dia maju selangkah mendekati anak laki-laki itu. Suaranya tegas. "Siapa mereka? Apakah kamu melihat wajah mereka dengan jelas?" Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya. Air hujan mengalir di wajahnya yang pucat. "Aku tidak tahu siapa mereka, tetapi aku mendengar setiap kata dengan jelas." Seorang pria mengatakan bahwa semuanya harus dilakukan dengan rapi, tidak meninggalkan jejak. Mereka mengatakan akan meletakkan bom di bawah mobilmu. Aku tidak berani memberitahu siapapun, tetapi aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Ibu Ming terdiam, matanya yang tajam mengamati setiap ekspresi anak laki-laki itu. Kejujuran dalam kata-kata dan sikap anak laki-laki itu membuatnya merasa ada yang tidak beres. Sesaat kemudian,
Dia menoleh ke Sekretaris Lan dengan dingin memerintahkan, "Periksa mobilnya segera." Sekretaris Lan tertegun sejenak, hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan tegas Ibu Ming, dia segera terdiam. Sopir dengan cepat menundukkan kepalanya, membuka bagasi mobil dan memeriksa sekelilingnya. Ibu Min mundur, masih tidak mengalihkan pandangannya dari anak laki-laki itu. Semenit kemudian, suara sopir terdengar, penuh keheranan. "Bu, ada sesuatu yang sangat aneh di bawah mobil." Baik Ibu Min maupun Sekretaris Lan tertegun. Anak laki-laki bernama Fong itu gemetar, setengah karena kedinginan, setengah karena ketakutan. Tetapi di matanya masih ada kilatan keberanian. Sopir buru-buru memanggil tim keamanan grup, dan hanya dalam sekejap sekelompok penjaga muncul dengan peralatan khusus. Di bawah mobil, mereka menemukan perangkat kecil yang terpasang erat dengan kabel yang rumit. "Ini adalah perangkat peledak sementara," kata kepala tim keamanan. Wajahnya pucat. "Sangat berbahaya. Jika tidak ditemukan tepat waktu, akibatnya akan sangat sulit diprediksi." Ibu Ming berdiri diam, tangannya mengepal erat. Rasa dingin menjalar di punggungnya, bukan karena hujan, tetapi karena pikiran bahwa ada seseorang yang benar-benar ingin membunuhnya. Tapi siapa dan mengapa? Sekretaris Lan dengan panik berkata, "Bu, ini terlalu serius. Kita perlu segera melapor ke polisi dan pergi dari sini." Ibu Ming tidak segera menjawab. Dia berbalik untuk melihat anak laki-laki itu, Fong, yang berdiri meringkuk di tengah hujan. Matanya masih tertuju padanya. Rasa terima kasih diam-diam melonjak di dalam hatinya. Jika bukan karena anak laki-laki ini, dia mungkin tidak akan berdiri di sini sekarang. "Siapa namamu?" dia bertanya. Suaranya rendah tetapi hangat. "Aku. Namaku Fong." Anak laki-laki itu tergagap. "Fong, kau telah menyelamatkan hidupku," kata Ibu Min. Matanya yang tajam tiba-tiba bersinar dengan kelembutan yang langka. "Apakah kau butuh sesuatu?" "Aku akan membantumu." Fong menggelengkan kepalanya. Air mata bercampur dengan air hujan mengalir di wajahnya yang kurus. "Aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya ingin kau aman." Ibu Min memandangi anak laki-laki itu untuk waktu yang lama, seolah ingin mengukir gambar ini dalam benaknya. Akhirnya, dia berbalik ke tim keamanan dan berkata, "Bawa anak ini masuk, hangatkan dia, dan segera hubungi polisi. Aku ingin semuanya menjadi jelas." Ketika anak laki-laki Fong dibawa masuk, Ibu Ming berdiri diam untuk waktu yang lama, membiarkan hujan membasahi bahunya. Kecemasan aneh merayap ke dalam hatinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang seperti dia yang hanya fokus pada pekerjaan dan memiliki sedikit interaksi menjadi target dari rencana jahat seperti itu. Apakah ini balas dendam dari pesaing dalam bisnis? Atau apakah ada rahasia lain yang menunggu untuk diungkapkan? Ibu Min menarik napas dalam-dalam. Matanya secara bertahap kembali ke ekspresi tegas yang biasa. Hujan terus turun, tetapi di dalam hatinya, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Ibu Ming duduk di kantornya. Cahaya lembut dari lampu meja menyinari wajahnya yang sedang merenung. Ruangan yang luas dengan dinding kaca memantulkan pemandangan kota di malam hari. Tetapi cahaya yang berkilauan di luar tidak dapat meredakan keraguan yang menguasai pikirannya. Insiden yang terjadi sore ini masih jelas dalam pikirannya. Perangkat peledak yang ditemukan di bawah mobil telah dibawa oleh polisi untuk diperiksa, dan anak laki-laki itu, Fong, yang telah menyelamatkan hidupnya, sekarang sedang beristirahat di kamar tamu di gedung grup. Tetapi pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Siapa yang berada di balik rencana ini? Dan mengapa? Sekretaris Lan masuk,
membawa setumpuk file tebal di tangannya. "Bu, ini adalah laporan awal dari tim keamanan. Mereka telah memeriksa semua kamera di sekitar area parkir dan menemukan seorang pria tak dikenal muncul di dekat mobil pagi ini." Ibu Ming mengulurkan tangan untuk mengambil file itu, dengan cepat membalik-balik setiap halaman. Di dalamnya ada gambar dari kamera keamanan yang menunjukkan seorang pria yang mengenakan topi dan topeng sedang mendekati mobilnya. Dia membungkuk, mengutak-atik di bawah mobil selama beberapa menit sebelum pergi. Waktu itu sangat cocok dengan apa yang dikatakan anak laki-laki itu, Fong, tentang apa yang dia dengar di kedai kopi. "Siapa dia? Apakah identitasnya sudah diketahui?" tanya Ibu Min. Suaranya rendah tetapi jelas, membawa serta rasa dingin yang biasa ketika menangani pekerjaan. "Bu, kami belum mengidentifikasi orang ini. Namun, melalui penyelidikan, tim keamanan menemukan detail yang menarik." Lan berhenti, seolah ingin mempersiapkan apa yang akan dia katakan. Pria ini meninggalkan tempat kejadian dengan sepeda motor. Nomor platnya telah dilacak, dan itu milik seorang karyawan yang pernah bekerja di grup kami. Dia dipecat 6 bulan yang lalu karena terlibat dalam membocorkan informasi internal. Ibu Min mengerutkan kening, matanya yang tajam berhenti di wajah Lan. Karyawan yang mana? Nguyen Hoang Nam. Dia dulu bekerja di Departemen Keamanan. Tetapi yang aneh adalah dia telah menghilang dari tempat tinggalnya beberapa bulan yang lalu. Polisi sedang berusaha melacak jejaknya. Ibu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk memberi isyarat kepada Lan untuk pergi. Setelah pintu ditutup, dia duduk diam. Pikirannya berputar-putar di kepalanya. Seorang mantan karyawan yang dipecat. Rencana pembunuhan yang dilakukan dengan cermat. Apakah ini tindakan balas dendam pribadi, atau apakah ada orang lain di belakang yang menarik tali? Pada saat yang sama, telepon berdering, memecah kesunyian. Di ujung telepon adalah tim polisi yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus tersebut. Suara inspektur terdengar mantap. "Ibu Min, kami telah memeriksa perangkat peledak tersebut. Ini adalah jenis bom yang dikendalikan dari jarak jauh, cukup canggih. Itu diaktifkan oleh gelombang radio, dan pelakunya hanya perlu berada dalam radius beberapa ratus meter untuk melakukannya. Jadi, apakah mungkin untuk menentukan lokasi pelaku pada saat itu?" tanya Ibu Min. Matanya menatap tajam ke arah malam yang gelap di luar. "Kami sedang memeriksa kamera di sekitar area tersebut. Tetapi ada satu hal yang perlu Anda perhatikan. Jenis perangkat ini tidak mudah didapat, dan biasanya hanya mereka yang memiliki pengetahuan khusus yang dapat menginstal dan menggunakannya. Ini menunjukkan sangat mungkin bahwa dalangnya terkait dengan Anda atau grup Anda." Kata-kata inspektur itu seperti pukulan keras bagi pikiran Ibu Min. "Terkait dengan saya atau grup saya?" Dia mengulangi, seolah ingin memastikan dia tidak salah dengar. "Benar, ini adalah rencana yang direncanakan dengan cermat, dan itu tidak mungkin berasal dari orang tak dikenal. Kami akan terus menyelidiki dan melapor lebih lanjut ketika ada hasil." Panggilan berakhir, meninggalkan kekosongan yang tidak nyaman di hati Ibu Min. Dia perlahan berdiri, berjalan menuju lemari minuman kecil di sudut ruangan. Menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dia menyesapnya, merasakan rasa sepat menyebar di mulutnya. Tetapi, tidak peduli berapa banyak yang dia minum, dia tidak bisa menenangkan badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Anak laki-laki itu, Fong, setelah dibawa oleh penjaga ke ruang istirahat sementara, masih belum bisa tidur. Dia duduk meringkuk di kursi di dekat jendela, melihat hujan masih turun di luar. Gambar pria yang mengenakan topi dan topeng muncul di kepalanya. Sejelas baru saja terjadi. Dia ingat tatapan dingin dan suara kering pria itu,
ketika dia berbicara di kedai kopi. Setelah pekerjaan selesai, dia tidak akan menjadi masalah lagi, kata pria itu. Dan seringai di wajahnya membuat Fong bergidik. Fong telah menghabiskan seluruh hidupnya di jalan, di mana intrik dan perhitungan orang dewasa tidak pernah menjadi hal yang asing. Tetapi kali ini, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan hanya kasus sederhana. Wanita kuat yang baru saja dia selamatkan tampaknya terlibat dalam konspirasi yang jauh lebih gelap. Dia memutuskan untuk memberitahu Ibu Min lebih banyak tentang apa yang dia ingat. Setelah meminta penjaga untuk melapor, dia dibawa ke kantor Ibu Min. Ketika dia masuk, dia melihatnya berdiri di dekat jendela. Cahaya dari gedung-gedung tinggi di kejauhan memantulkan wajahnya, menampakkan ekspresi tegas tetapi juga lelah. "Bu," Fong bingung, tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu Ming berbalik, matanya melembut ketika melihatnya. "Fong, apa yang ingin kau katakan padaku?" Fong menarik napas dalam-dalam, menceritakan semua yang dia dengar di kedai kopi, dari suara pria itu hingga detail terkecil yang bisa dia ingat. Ibu Min mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela. Ketika Fong selesai, dia mengangguk, matanya bersinar dengan cahaya baru. "Kau telah banyak membantuku, Fong. Apa yang kau ceritakan adalah petunjuk penting. Aku akan meminta polisi untuk memverifikasi lebih lanjut." Anak laki-laki itu sedikit menundukkan kepalanya, tetapi matanya masih penuh kekhawatiran. "Bu, kau harus berhati-hati. Aku tidak tahu apa lagi yang ingin mereka lakukan. Tapi mereka sangat berbahaya." Ibu Ming tersenyum, meletakkan tangannya di bahu anak laki-laki itu. Suaranya menjadi lembut. "Aku tahu. Dan aku berjanji akan melindungi diri. Dan kau, istirahatlah. Aku akan mengatur segalanya untukmu setelah ini selesai." Fong diam-diam meninggalkan ruangan, meninggalkan Ibu Ming sendirian dengan pikirannya yang bergejolak. Dia duduk di meja, membuka kembali file yang diberikan Lan sebelumnya. Gambar pria tak dikenal dan sepeda motor dengan nomor plat yang familiar masih ada di sana, seolah-olah pengingat bahwa musuhnya tidak jauh. Tetapi yang lebih mengganggunya adalah sebuah pertanyaan yang terus bergema di kepalanya. Siapa di antara orang-orang yang pernah dia percayai yang menginginkannya menghilang? Ibu Min pulang pada malam yang gerimis. Suasana di villa yang besar itu luar biasa sunyi. Kepala pelayan melangkah keluar, dengan hati-hati mengambil mantel basahnya. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti pikiran yang berputar-putar di kepala Ibu Ming. Makan malam keluarga sudah siap. Pak Lam, suami Ibu Min, sudah menunggu di meja makan. Di sampingnya adalah Kuan, putra bungsu mereka. Di atas meja, hidangan ditata dengan indah, tetapi aroma yang menggoda tidak dapat menarik suasana hati Ibu Min. Dia duduk di kursi, matanya melirik kedua pria dalam keluarga itu. Satu pernah menjadi pasangan hidup yang paling dia percayai, yang lain adalah putra yang selalu dia coba lindungi. Tetapi sekarang, keduanya membuatnya merasa asing. "Kau pulang terlambat. Apakah pekerjaan sedang tegang akhir-akhir ini?" Pak Lam bertanya. Suaranya tenang seperti biasanya. Tetapi Ibu Min menyadari kecanggungan dalam caranya mencoba untuk menunjukkan perhatian. "Ya, banyak pekerjaan," jawabnya, matanya sedikit dingin. "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah kau juga sibuk?" Pak Lam mendongak, sedikit mengernyitkan dahi mendengar nada suara istrinya yang tidak biasa. "Aku baik-baik saja, bertemu dengan beberapa teman lama, berbicara sedikit tentang bisnis. Tidak ada yang penting." Ibu Ming sedikit mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut, tetapi hatinya terus mengamati setiap gerakan, setiap ekspresi wajahnya. Cara dia menghindari tatapannya,
cara tangannya sedikit mengepalkan gelas di atas meja membuatnya semakin gelisah. Ibu, Kuan, putra bungsu, menyeringai, memecah keheningan yang menyesakkan. Dengan perusahaan sebesar itu, bukankah menurut ibu sudah saatnya untuk menyerahkan beberapa kendali kepadaku? Aku sudah cukup mampu. Jika terus seperti ini, ibu akan kelelahan. Kata-kata Kuan seperti pisau yang menusuk hatinya. Dia meletakkan sumpitnya di atas meja, matanya yang tajam menatapnya. Kau pikir aku akan menyerahkan perusahaan kepadamu? Apa yang telah kau lakukan untuk membuktikan bahwa kau layak? Kuan mengangkat bahu, matanya bersinar menantang. Ibu tidak percaya padaku. Ibu selalu berpikir bahwa ibu benar, menganggapku seperti anak kecil. Tetapi tahukah ibu, aku telah belajar banyak dari ibu, dan aku percaya bahwa jika ibu memberiku kesempatan, aku akan melakukan lebih baik dari yang ibu pikirkan. Ibu Ming tersenyum tipis. Kau pandai bicara, tetapi aku butuh tindakan, bukan kata-kata kosong. Dia berhenti, matanya beralih ke Pak Lam. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu Kuan sudah cukup dewasa untuk menangani semuanya? Pak Lam bingung dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Dia menyesap anggurnya sedikit, menghindari tatapan istrinya. Aku pikir dia butuh lebih banyak waktu. Kita tidak boleh memaksakan apapun. Jawaban setengah hati Pak Lam membuat Ibu Min semakin curiga. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, dia merasa dia menyembunyikan sesuatu. Perasaan tidak nyaman merayap, seolah-olah pria yang paling dia percayai tidak lagi berada di sisinya. Setelah makan, Ibu Min kembali ke ruang kerjanya, meninggalkan Pak Lam dan Kuan duduk bersama. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, dia samar-samar mendengar bisikan mereka. Ibu selalu sekeras itu, bagaimana kita? Kata Kuan, suaranya rendah tetapi jelas. Ibu Ming tidak mendengar sisanya, tetapi itu sudah cukup untuk membuat kecurigaannya tumbuh. Malam itu, Ibu Min tidak tidur. Gambar-gambar di kepalanya dirangkai menjadi sebuah cerita yang tidak ingin dia percayai. Rencana pembunuhan terhadapnya, pria sewaan yang tidak dikenal, dan ketidakwajaran dalam sikap suami dan putranya. Semuanya menunjuk ke satu arah. Tetapi mengapa? Mengapa orang-orang yang paling dia cintai ingin menyakitinya? Keesokan paginya, Ibu Min memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia memanggil tim keamanan pribadinya, meminta mereka untuk memantau Pak Lam dan Kuan secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia menghubungi polisi untuk meminta mereka terus menyelidiki lebih dalam tentang Nguyen Hoang Nam, yang pernah bekerja di grup dan sekarang mungkin menjadi mata rantai penting dalam kasus ini. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tegang. Ibu Ming tetap bekerja seperti biasa, tetapi setiap kali dia meninggalkan kantor, dia akan meluangkan waktu untuk meninjau laporan dari tim keamanan. Hasilnya, secara bertahap mengungkap kebenaran yang membuatnya tidak bisa tidak terkejut. Pak Lam telah beberapa kali bertemu dengan Nguyen Hoang Nam di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Mereka biasanya duduk di sudut yang tersembunyi, berbicara satu sama lain secara rahasia. Dan bukan hanya Pak Lam, Kuan juga muncul dengan pria ini dalam beberapa kesempatan lain. Ibu Min duduk diam di ruang kerjanya, matanya menatap tajam pada foto-foto yang diambil. Tenggorokannya tercekat, rasa sakit yang menyengat menyebar di dadanya. Pria yang telah dia cintai dan percayai selama bertahun-tahun. Pria yang telah dia perjuangkan untuk mendukung melalui semua kesulitan, bisa berada di balik rencana ini. Dan putranya yang selalu dia coba lindungi, sekarang menjadi kaki tangannya.
Tetapi Ibu Ming tahu dia tidak bisa membiarkan emosi menguasai dirinya. Dia harus menghadapi kenyataan, harus menemukan alasannya. Apakah ini hanya keserakahan sesaat? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum dia pahami? Dia meletakkan tangannya di telepon, menelepon tim keamanan. Siapkan rapat keluarga. Aku ingin semua orang hadir malam ini. Saat dia menutup telepon, dia menarik napas dalam-dalam. Dalam benaknya, sebuah rencana secara bertahap terbentuk. Dia tahu, ini akan menjadi konfrontasi terbesar dalam hidupnya. Pertempuran tidak hanya untuk melindungi hidupnya, tetapi juga untuk mempertahankan semua yang telah dia bangun dengan segenap hati dan tekadnya. Hujan di luar sana masih turun dengan teratur, seolah ingin menghapus semua jejak. Tetapi di dalam hati Ibu Min, semuanya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Ini bukan lagi saatnya untuk menjadi lemah atau ragu-ragu. Dia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan orang-orang yang paling dia cintai, menghancurkan hidupnya. Malam itu, ruang tamu yang luas di villa keluarga Ibu Ming diterangi dengan cahaya terang. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang hangat ke meja rapat besar. Tempat Ibu Ming telah mempersiapkan segalanya untuk konfrontasi penting. Di atas meja, tumpukan file, dokumen, dan layar proyeksi besar telah dipasang, membuat suasana di ruangan itu semakin berat. Ibu Ming duduk di ujung meja. Penampilannya berwibawa tetapi matanya dingin. Tidak ada kehangatan yang biasanya terlihat ketika berhadapan dengan keluarganya. Pak Lam dan Kuan masuk. Keduanya berpakaian santai seperti biasanya, tetapi sikap mereka sedikit berbeda. Pak Lam berusaha untuk tetap tenang. Berjalan perlahan, tetapi tangannya terus-menerus merapikan kerah kemejanya. Sementara itu, Kuan tampak gelisah. Matanya melirik ke sekeliling ruangan seolah mencari sesuatu. "Ibu, rapat keluarga mendadak ini untuk apa?" tanya Kuan. Suaranya sedikit kesal. "Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Jika tidak terlalu penting, bisakah aku menundanya?" Ibu Ming tidak langsung menjawab, hanya memberi isyarat agar keduanya duduk. Ketika keduanya sudah duduk, dia berbicara. Suaranya jelas dan tegas. Setiap kata seperti pisau tajam yang memotong keheningan. "Aku ingin kita semua melihat sesuatu sebelum aku menjawab pertanyaanmu." Segera setelah dia selesai berbicara, Ibu Ming mengangguk kepada teknisi yang berdiri di sudut ruangan. Layar besar di ujung ruangan menyala, menampilkan gambar dari kamera keamanan. Video pertama merekam adegan Nguyen Hoang Nam, mantan karyawan grup, diam-diam mendekati mobil Ibu Ming di tempat parkir, memasang perangkat peledak di bawah mobil. Meskipun pria dalam video itu mengenakan topi dan topeng, sosoknya masih mudah dikenali, terutama ketika bingkai berhenti pada gerakan yang biasa dia lakukan ketika dia pergi. "Apakah kalian tahu orang ini?" tanya Ibu Min. Suaranya datar tetapi penuh kekuatan. Kuan duduk kaku, wajahnya pucat. Pak Lam mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menyembunyikan kegelisahannya dengan ekspresi tenang. "Siapa yang tahu orang-orang seperti itu, sayang? Mungkin seseorang yang ingin balas dendam pada perusahaan." "Benarkah?" Ibu Min sedikit menyeringai, senyum penuh arti. Dia melanjutkan memberi isyarat, dan video kedua muncul. Kali ini adalah adegan di sebuah kedai kopi kecil, tempat Pak Lam dan Nguyen Hoang Nam duduk berbicara satu sama lain di sudut yang tersembunyi. Suara dari rekaman telah dipulihkan. Suara Pak Lam terdengar jelas. "Harus dilakukan dengan bersih. Aku tidak ingin ada jejak yang tertinggal. Setelah hari ini, semuanya akan menjadi milikku dan putraku. Apakah kau mengerti?" Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Kuan hampir berdiri, tetapi Pak Lam meletakkan tangannya di bahu putranya, mencoba untuk tetap tenang. Dia berbicara, suaranya kasar. Apa yang kau lakukan?"
Video ini jelas palsu. Kau tidak bisa mempercayai hal-hal seperti itu. Palsu. Ibu Ming memiringkan kepalanya, matanya setajam pisau. Lalu bagaimana dengan yang berikutnya? Video lain muncul. Kali ini adegan Kuan bertemu dengan Nguyen Hoang Nam di kedai kopi yang sama. Kuan berkata, suaranya bergetar tetapi masih penuh kesombongan. Setelah ini selesai, aku akan membayar sisanya. Dia tidak akan curiga apapun. Setelah menyingkirkannya, ibuku tidak akan lagi menjadi penghalang. Kuan berdiri, wajahnya memerah, bukan karena malu tetapi karena marah. Ibu, dari mana ibu mendapatkan semua ini? Ibu sedang mencoba menjebakku kan? Ini adalah video yang diedit, ibu tidak bisa mempercayainya. Ibu Ming berdiri, matanya menatap lurus ke arah Kuan. Menjebakmu, jika itu jebakan, mengapa kau begitu khawatir? Mengapa kau tidak menjelaskan dengan jelas daripada berteriak? Kuan bingung, menoleh ke Pak Lam untuk meminta bantuan. Ayah, katakan sesuatu. Ini adalah rencana ibu untuk menyingkirkan aku. Pak Lam terdiam, keringat bercucuran di dahinya. Dia tidak menatap langsung ke arah Ibu Min. Tangannya mengepal erat seolah berusaha mengendalikan emosinya. Akhirnya, dia menghela napas, suaranya merendah, hampir seperti pengakuan. Baiklah, aku akui. Memang benar aku bertemu dengan Nguyen Hoang Nam. Tetapi aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya berpikir bahwa aku terlalu keras, terlalu ketat dengan Kuan. Aku ingin putraku memiliki kesempatan. Itu saja, kesempatan. Dengan membunuhku. Tanya Ibu Min, suaranya dingin. Apakah kau pikir aku tidak mengerti apa yang telah kau lakukan? Kau tidak hanya ingin membantu Kuan. Kau ingin menyingkirkanku sehingga kau dan putramu dapat mengambil semuanya. Jangan berdalih lagi, Lam. Pak Lam duduk di kursinya, matanya kosong. Kuan berdiri membeku. Tidak ada kata-kata pembelaan lagi. Tetapi Ibu Ming tahu, dia tidak bisa membiarkan emosi menguasai dirinya. Dia harus menghadapi kenyataan, harus menemukan alasannya. Apakah ini hanya keserakahan sesaat? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum dia pahami? Dia meletakkan tangannya di telepon, menelepon tim keamanan. Siapkan rapat keluarga. Aku ingin semua orang hadir malam ini. Saat dia menutup telepon, dia menarik napas dalam-dalam. Dalam benaknya, sebuah rencana secara bertahap terbentuk. Dia tahu, ini akan menjadi konfrontasi terbesar dalam hidupnya. Pertempuran tidak hanya untuk melindungi hidupnya, tetapi juga untuk mempertahankan semua yang telah dia bangun dengan segenap hati dan tekadnya. Hujan di luar sana masih turun dengan teratur, seolah ingin menghapus semua jejak. Tetapi di dalam hati Ibu Min, semuanya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Ini bukan lagi saatnya untuk menjadi lemah atau ragu-ragu. Dia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan orang-orang yang paling dia cintai, menghancurkan hidupnya. Malam itu, ruang tamu yang luas di villa keluarga Ibu Ming diterangi dengan cahaya terang. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang hangat ke meja rapat besar, tempat Ibu Ming telah mempersiapkan segalanya untuk konfrontasi penting. Di atas meja, tumpukan file, dokumen, dan layar proyeksi besar telah dipasang, membuat suasana di ruangan itu semakin berat. Ibu Ming duduk di ujung meja. Penampilannya berwibawa tetapi matanya dingin. Tidak ada kehangatan yang biasanya terlihat ketika berhadapan dengan keluarganya. Pak Lam dan Kuan masuk. Keduanya berpakaian santai seperti biasanya, tetapi sikap mereka sedikit berbeda. Pak Lam berusaha untuk tetap tenang, berjalan perlahan tetapi tangannya terus-menerus merapikan kerah kemejanya. Sementara itu, Kuan tampak gelisah,
Matanya melirik ke sekeliling ruangan seolah mencari sesuatu. "Ibu, rapat keluarga mendadak ini untuk apa?" tanya Kwan, suaranya sedikit kesal. "Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Jika tidak terlalu penting, bisakah aku menundanya?" Ibu Ming tidak langsung menjawab, hanya memberi isyarat agar keduanya duduk. Ketika keduanya sudah duduk, dia berbicara. Suaranya jelas dan tegas, setiap kata seperti pisau tajam yang memotong keheningan. "Aku ingin kita semua melihat sesuatu sebelum aku menjawab pertanyaanmu." Segera setelah dia selesai berbicara, Ibu Min mengangguk kepada teknisi yang berdiri di sudut ruangan. Layar besar di ujung ruangan menyala, menampilkan gambar dari kamera keamanan. Video pertama merekam adegan Nguyen Hoang Nam, mantan karyawan grup, diam-diam mendekati mobil Ibu Min di tempat parkir, memasang perangkat peledak di bawah mobil. Meskipun pria dalam video itu mengenakan topi dan topeng, sosoknya masih mudah dikenali, terutama ketika bingkai berhenti pada gerakan yang biasa dia lakukan ketika dia pergi. "Apakah kalian tahu orang ini?" tanya Ibu Min. Suaranya datar tetapi penuh kekuatan. Kwan duduk kaku, wajahnya pucat. Pak Lam mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menyembunyikan kegelisahannya dengan ekspresi tenang. "Siapa yang tahu orang-orang seperti itu, sayang? Mungkin seseorang yang ingin balas dendam pada perusahaan." "Benarkah?" Ibu Min sedikit menyeringai, senyum penuh arti. Dia melanjutkan memberi isyarat, dan video kedua muncul. Kali ini adalah adegan di sebuah kedai kopi kecil, tempat Pak Lam dan Nguyen Hoang Nam duduk berbicara satu sama lain di sudut yang tersembunyi. Suara dari rekaman telah dipulihkan. Suara Pak Lam terdengar jelas. "Harus dilakukan dengan bersih. Aku tidak ingin ada jejak yang tertinggal. Setelah hari ini, semuanya akan menjadi milikku dan putraku. Apakah kau mengerti?" Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Kwan hampir berdiri, tetapi Pak Lam meletakkan tangannya di bahu putranya, mencoba untuk tetap tenang. Dia berbicara, suaranya kasar. Apa yang kau lakukan? Video ini jelas palsu. Kau tidak bisa mempercayai hal-hal seperti itu." "Palsu?" Ibu Ming memiringkan kepalanya, matanya setajam pisau. "Lalu bagaimana dengan yang berikutnya?" Video lain muncul. Kali ini, adegan Kwan bertemu dengan Nguyen Hoang Nam di kedai kopi yang sama. Kwan berkata, suaranya bergetar, tetapi masih penuh kesombongan. "Setelah ini selesai, aku akan membayar sisanya. Dia tidak akan curiga apapun. Setelah menyingkirkannya, ibuku tidak akan lagi menjadi penghalang." Kwan berdiri, wajahnya memerah, bukan karena malu tetapi karena marah. "Ibu, dari mana ibu mendapatkan semua ini?" "Ibu sedang mencoba menjebakku, kan? Ini adalah video yang diedit. Ibu tidak bisa mempercayainya." Ibu Ming berdiri. Matanya menatap lurus ke arah Kwan. "Menjebakmu? Jika itu jebakan, mengapa kau begitu khawatir? Mengapa kau tidak menjelaskan dengan jelas daripada berteriak?" Kwan bingung, menoleh ke Pak Lam untuk meminta bantuan. "Ayah, katakan sesuatu. Ini adalah rencana ibu untuk menyingkirkan aku." Pak Lam terdiam, keringat bercucuran di dahinya. Dia tidak menatap langsung ke arah Ibu Min. Tangannya mengepal erat seolah berusaha mengendalikan emosinya. Akhirnya dia menghela napas, suaranya merendah, hampir seperti pengakuan. "Baiklah, aku akui. Memang benar aku bertemu dengan Nguyen Hoang Nam. Tetapi, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya berpikir bahwa
hanya berpikir bahwa aku terlalu keras, terlalu ketat dengan Kuan. Aku ingin putraku memiliki kesempatan, itu saja. Kesempatan. Dengan membunuhku, tanya Ibu Ming, suaranya dingin. Apakah kau pikir aku tidak mengerti apa yang telah kau lakukan? Kau tidak hanya ingin membantu Kuan. Kau ingin menyingkirkanku sehingga kau dan putramu dapat mengambil semuanya. Jangan berdalih lagi, Lam. Pak Lam duduk di kursinya, matanya kosong. Kuan berdiri membeku, tidak ada kata-kata pembelaan lagi. Ibu Ming tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, bibirnya sedikit terangkat dalam ekspresi yang benar-benar hangat. Fong, aku tidak melakukan itu untuk menerima terima kasih. Aku melakukannya karena aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Keberanian dan kejujuran yang tidak dimiliki semua orang. Kau telah menyelamatkan hidupku, dan aku pikir apa yang aku lakukan adalah hal kecil dibandingkan dengan apa yang telah kau berikan. Fong menundukkan kepalanya. Wajahnya sedikit memerah karena malu. Tetapi dia mendongak segera setelah itu. Suaranya menjadi lebih serius. Aku berjanji akan belajar dengan giat, tidak akan mengecewakan ibu. Aku ingin menjadi orang seperti ibu. Kuat, tegas, dan pantang menyerah. Kata-kata Fong membuat Ibu Min merasa lebih ringan. Anak laki-laki ini yang muncul pada saat yang paling dia butuhkan, sekarang menjadi harapan baru dalam hidupnya. Dia meletakkan tangannya di bahu anak laki-laki itu. Suaranya lembut tetapi penuh dorongan. Aku percaya padamu, Fong, dan aku akan selalu ada di sini untuk membantumu ketika kau membutuhkannya. Tetapi kau harus ingat, hidup dengan kuat tidak berarti tidak tahu bagaimana menjadi lemah. Terkadang, kebaikan dan belas kasih adalah kekuatan terbesar. Hari-hari berikutnya, Ibu Ming mulai mengubah cara hidupnya. Dia tidak lagi menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja, tidak lagi mencari kesuksesan besar, dan melupakan arti hidup yang sebenarnya. Dia lebih banyak terlibat dalam kegiatan amal, terutama program yang mendukung anak yatim piatu dan mereka yang membutuhkan. Di bawah perlindungannya, anak laki-laki itu, Fong, diterima di sekolah yang bagus, tempat dia dapat berkembang sepenuhnya baik secara intelektual maupun moral. Fong, dari seorang anak laki-laki penyemir sepatu yang miskin, secara bertahap tumbuh di lingkungan baru. Dia selalu berusaha sekuat tenaga, tidak hanya untuk membuktikan dirinya, tetapi juga untuk membalas kebaikan Ibu Ming. Setiap kali dia mencapai prestasi dalam studinya, dia akan membawanya untuk dipamerkan kepada Ibu Min. Matanya bersinar dengan gembira. Baginya, dia bukan hanya ibu angkat, tetapi juga seorang guru, orang yang memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Dan Ibu Min, setelah peristiwa yang menyakitkan, menemukan penghiburan besar dalam hubungannya dengan Fong. Setiap kali dia melihat anak laki-laki itu berusaha keras dalam studinya, dengan rajin berlatih, dia merasa bahwa kehilangan dan rasa sakit yang dia alami sepadan. Dia tidak pernah menyebutkan masa lalu, tetapi di saat-saat damai bersama Fong, dia sering mengingatkannya. Hidup akan memiliki saat-saat sulit, tetapi kau harus selalu ingat bahwa selama kau hidup dengan jujur dan baik, kau akan mengatasi semuanya. Seiring berjalannya waktu, Ibu Ming tidak hanya mendapatkan kembali keseimbangan dalam hidupnya, tetapi juga menjadi simbol baru dari ketahanan dan kemanusiaan. Nilai-nilai yang dia ajarkan kepada Fong tidak hanya membantunya tumbuh dewasa, tetapi juga menyebar ke banyak orang lain.
Grup Minhoa di bawah kepemimpinannya terus berkembang. Tetapi kali ini, dia lebih fokus pada membangun lingkungan kerja yang positif, tempat semua karyawan merasa dihormati dan dicintai. Pada suatu sore yang cerah, Ibu Ming dan Fong bersama-sama merawat taman kecil di belakang villa. Mawar merah yang mekar melambangkan vitalitas dan kelahiran kembali keduanya. Fong membungkuk untuk dengan hati-hati mencabut rumput liar, sementara Ibu Ming dengan lembut menyirami tanaman yang sedang bertunas. "Ibu," Fong tiba-tiba berbicara. Suaranya bergema di ruang yang sunyi. "Aku tidak hanya ingin menjadi orang yang sukses. Aku ingin menjadi seperti ibu. Aku ingin hidup untuk membantu dan mencintai semua orang." Ibu Min tersenyum lembut, matanya dipenuhi cinta saat dia menatapnya. "Anakku, aku sangat bangga padamu. Selama kau memegang teguh nilai-nilaimu, aku percaya kau akan melakukan hal-hal yang lebih besar dariku." Di bawah sinar matahari keemasan yang hangat, gambar Ibu Ming dan Fong bekerja bersama di taman kecil menjadi simbol penyembuhan dan harapan. Luka lama secara bertahap memudar ke masa lalu, memberi jalan bagi awal yang baru. Tempat cinta dan ketulusan menjadi dasar untuk membangun kehidupan yang lebih baik.